jadi penuh kepanasan. Karena diri kita pasrahnya bukan kepada Allah hatinya, tapi pasrahnya kepada iblis dan setan. Ya diombang-ambing oleh iblis dan setan. Karena kita lebih mempertuhankan iblis dan setan di hati kita daripada mempersembahkan seluruh hak-hak Allah kepada Tuhannya. Jadi kita masih dikuasai iblis dan setan. Maknanya kita masih merasa berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Selamanya hati tidak tenang mengarungi kehidupan ini. Mohon maaf saudara. Jadi kuncinya bagaimanakah cara agar kita bisa tenang mengarungi kehidupan ini? Ya wajib masuk agama Allah Tuhan yang telah menciptakan seluruh manusia. Apapun agama Anda, welcome Allah, welcome. Karena Allah pencipta Anda. Siapa Allah itu sebenarnya? Jangan kau nyembah Allah lagi. Karena Allah pun juga nama. Jangan menyembah Allah. Nanti kita ungkap lagi di episode yang akan datang. Dan berjudul Jangan Nyembah Allah. Agar kita tidak tertipu lagi kepada nama. Sama halnya kita tertipu dengan nama Islam selama ini. Kita tidak tahu maknanya Islam. Kita tidak mendalami apa arti Islam itu sendiri. Maka dari itu kita mengindahkan, kita tidak mengikuti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kita tidak mengikuti perintah Allah untuk masuklah ke dalam agamaku secara sempurna, secara keseluruhan. Tapi kita selama ini lebih cinta kepada agamanya iblis, agamanya hawa nafsu daripada agama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dan selalu ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan seperti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang yang sudah kembali di sisi Allah. Baik orang yang sudah almarhum, baik juga orang yang sudah mati sebelum matinya. Sama letaknya di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mewujudkan wajhullah, kita wajib man arafa nafsahu, wajib mendudukkan hakikat diri manusia kita ini siapa. Bila kita belum kenal, belum mengetahui, belum makrifat kepada diri kita sendiri,
Bagaimana mungkin kita bisa ma'rifat kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita? Wong kepada dirinya sendiri saja ndak kenal. Wong kepada dirinya saja ndak tahu. Apalagi kepada penciptanya. Kepada diri kita saja ndak tahu asal-usulnya aku ini dari mana. Asal-usulku ini dari mana? Untuk mengetahui diri kita, kita kan harus tahu asal-usul kita. Tanpa kita tahu asal-usul kita, ya selamanya kita buta kepada diri kita sendiri. Apalagi kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Mari saya tunjukkan asal-usul dari mana kita semua manusia berasal. Coba Anda juga membuka, nanti buka juga di dalam surat Al-Insan. Ini saya juga mau buka ini. Surat Al-Insan ayat pertama. Monggo dibaca sendiri. Biar tahu sendiri, inilah surat Allah untuk seluruh insan. Ya insan, Yasin, wahai manusia. Al-Insan ayat pertama. Saya bantu untuk membacakannya agar kita tahu asal-usul kita. Agar kita dapat mengenali diri kita. Setelah kita tajam hati kita mengenali diri kita sendiri, maka secara otomatis nantinya kita akan dituntun kepada Tuhan yang menciptakan diri kita bila kita sudah bersyahadat masuk Islam menjadi mu'alaf di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Berarti yang laisa kamislihi syai'un itu sebenarnya siapa? Silakan dirasakan sendiri. Bila Allah itu laisa kamislihi syai'un, selamanya kita tidak mengenal diri kita sendiri yang laisa kamislihi syai'un, yang tak dapat disebut. Apalagi mengenal Allah yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dikira Allah tidak bisa apa-apa. Dikira selama ini hanya manusianya lah yang bisa apa-apa. Dikira manusianya yang bisa merokok. Dikira manusianya yang bisa duduk. Dikira manusianya yang bisa sholat. Dikira manusianya yang bisa ibadah. Dikira manusianya yang bisa puasa. Dikira manusianya yang bisa tahajud. Dikira manusianya yang bisa sholat duha. Dikira manusianya yang bisa dermawan. Semuanya seolah-olah manusianya lah yang berkuasa atas alam semesta bagi diri manusianya.
Seolah-olah bila Allah tak bisa apa-apa, buat apa kita sembah selama ini? Kita nyembah selama ini bukan kepada Allah, tapi kepada iblis dan setan. Hawa nafsu yang menyerupai Allah, nyembah berhala, tapi tidak terasa. Subhanallah. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini hanya tipuan, jangan tertipu. Jadi Allah lah yang bisa melihat dan yang mendengar. Selama ini kan kita jadi Allah, tidak terasa. Jadi ujian perintah dan larangan, taat dan maksiat, baik dan buruk, min dan plus, hakikat dan syariat, itu semua hanya ujian yang diujikan kepada manusia. Lulus apa tidak manusianya? Ataukah manusianya tenggelam di dalam ujian, atau manusianya bisa menggarap semua, menyelesaikan semua ujian-ujian itu hingga dihaturkan kepada gurunya, yakni Allah. Jadi ibarat anak sekolah, ujiannya sudah dikerjakan dengan benar, dipersembahkan lagi kepada gurunya. Karena guru mursyid manusia adalah Allah itu sendiri. Jadi silahkan kalau kita sudah merasa tahu guru mursyidnya, ya silahkan belajar sendiri. Belajar selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, hingga tiba saat kiamat tiba. Jadi di sini pun kami sudah memberikan, maknanya sudah memaparkan jalan menuju Allah. Tinggal kita jalan sendiri-sendiri, mempraktekkan sendiri-sendiri. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, diberi kesabaran di dalam melakukan semua itu, di dalam perjalanan-perjalanan menuju wajhullah. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Insan yang ketiga. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Artinya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Subhanallah, inilah kesempurnaan Allah. Ada syukur, ada kufur, ada hitam, ada putih, ada syariat, ada makrifat, ada taat, ada maksiat, ada min, ada plus, ada bangun, ada tidur, ada siang, ada malam, ada yang pasrah, ada yang kufur. Semuanya di dalam kesempurnaan Tuhan yang telah menciptakan manusia.
bila tidak segera kita hadapkan wajah kita kepada wajah Allah, selamanya tak akan memahami makna-makna yang terpendam, mutiara-mutiara yang terpendam di dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Inna a'dadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Yang artinya, sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir, yakni rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Apa rantainya? Dunia. Apa belenggunya? Dunia, yakni hawa nafsu yang masih cinta, lebih cinta kepada dunia daripada cinta kembali kepada Tuhannya. Dan neraka yang menyala-nyala. Apakah neraka yang menyala-nyala itu? Yakni hawa nafsu kita itulah yang menyala-nyala, yang gampang diadu, dijotoskan ke sana ke sini oleh iblis dan setan. Karena iblis dan setan sudah kita jadikan sebagai sang dalang daripada kita menjadikan Allah, uripe Allah sebagai dalang kita. Kita lebih menjadikan uripe manungsone sebagai penguasa daripada uripe Allah sebagai penguasa diri kita selama ini. Kita lanjutkan lagi. Sudah tahu rantai belenggu itu yakni diri manusia kita sendiri. Wajah kita sendiri itulah rantai dan belenggunya. Kita akan disiksa terus-menerus di dalamnya. Kita lanjutkan ayat yang kelima di dalam surat Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang artinya, sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang bercampur adalah air kafur. Untuk ayat ini, mohon maaf, kita bahas lain waktu lagi. Karena belum ada petunjuk untuk menjelaskannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga khususnya saya sendiri dan semoga kita semua, saya sebagai hanya untuk menyalurkan apa yang dikuasai oleh Allah terhadap diri saya untuk semua sahabat-sahabat saya tercinta. Jadi ilmu ini bukan untuk Anda saja, sahabatku, tapi pun juga terkhususnya untuk saya sendiri. Sama-sama ngaji kepada Allah, sama-sama berguru kepada Allah. Saya posisinya tidak jauh beda dengan Anda. Jangan silau kepada saya. Jangan mulia-muliakan saya, tertipu kau. Muliakanlah hidup yang menghidupi saya dan muliakanlah hidup yang menghidupi Anda. Yakni kembalikan lagi bahwa hidup ini adalah uripe Allah, bukan urip manungsani.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tausiah di pagi hari ini dapat mencerahkan hati kita agar kita dengan mudah selalu berlatih mempersembahkan wajah kita kepada wajah Allah, mentiadakan diri kita yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dhalibin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.